Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya apa kabar? Saya berharap kalian juga baik-baik aja dan oke-oke aja ya. Jadi salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak lupa untuk memuji Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, tidak hanya nikmat sehat ataupun nikmat yang lainnya. Ada nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lainnya yang bisa Anda rasakan tanpa Anda sadari. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah, kewajibannya ataupun mudarat-mudaratnya. Baik, di sini teman-teman pasti sudah tahu apa itu sholat jamaah, dan kita pasti sering ya kan, sebagai seorang lelaki itu wajib sholat berjamaah di masjid. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau akan membakar setiap rumah yang dimana pria itu atau lelaki yang di dalam rumah itu tidak mau bersolat berjamaah di masjid. Jadi kalau kalian tinggal di waktu masa Rasulullah SAW, pasti kalian gemetar dan juga tentu kalian akan ke musola ataupun ke masjid ya kan. Oke, baiklah. Di sini saya akan memulai menjelaskan tentang sholat jamaah. Seperti yang saya bilang tadi, apa itu sholat jamaah pasti kalian sudah tahu. Pasti kalian sering dengar dan pasti kalian sering melakukan. Tapi di sini ada kelebihan dari sholat jamaah ini dari sholat-sholat sunnah yang lainnya ataupun sholat fardu yang lainnya. Kita tahu kalau hari Jumat itu hari raya kita, bukan? Iya. Apalagi sholat jamaah di waktu hari Jumat itu sangat besar keutamaannya. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat jamaah dengan umum ya, dengan general ya. Jadi di sini ada dalil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyikan yang mengartikan terdapat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Pasti kalian tahu 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah selain naungannya. Ya, sebenarnya 7 itu ada banyak ya. Tapi di sini sholat berjamaah itu termasuk. Bisa jadi kalian menjadi naungan di 7 golongan itu. Amin ya robbal alamin. Jadi di sini dan Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya, yaitu maksudnya salah satu dari golongan 7 naungan itu ya. Jadi dan seseorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi orang yang sering ke masjid, yang hatinya selalu pengen ke masjid, apa-apa ke masjid, punya masalah ke masjid, dan bahkan pastinya sholat selalu di masjid berjamaah. Masya Allah sekali ya kan, orang soleh ya. Top. Ya, jadi di sini hadis riwayat muttafaqun alaih atau bisa hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi di sini termasuk loh salat berjamaah itu termasuk 7 golongan naungan. Jadi kalau kalian selalu ke masjid, selalu sholat berjamaah di masjid, Masya Allah kalian bisa dapat kesempatan naungan. Siapa sih yang gak mau naungannya? Dimana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan-naungan itu. Lalu di sini juga ada keutamaan lain jika kalian ke masjid ataupun kalian sholat berjamaah. Jadi di sini ada penjelasan bahwa sesungguhnya Allah SWT menetapkan pahala bagi orang yang berangkat menuju masjid dan kembali lagi ke rumahnya. Maksudnya habis sholat kita langsung ke rumah gitu ya kan. Di sini dijelaskan bahwa ada seorang lelaki kaum Ansor yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW ini mengatakan, maksudnya lelaki ini berkata, aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid. Aku ingin agar ditetapkan pahala bagiku dari langkahku ke masjid dan dari langkahku saat kembali keluarga. Jadi maksud dari hadis ini akan saya jelaskan.
Maksudnya apa ini? Aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid. Apakah dia tidak ingin ke masjid jadi dia menjauhkan rumahnya? Tidak. Maksudnya saking dia pengennya mendapatkan pahala. Kan tiap kalian langkah ke masjid itu kalian dapat pahala. Nah, si lelaki ini pengen seperti itu. Jadi dia nggak mau rumahnya dekat masjid supaya dia berjalan ke masjid itu jauh. Semakin jauh dia jalan, semakin banyak pahala yang dia dapat gitu, teman-teman. Jadi bukan hanya sholat berjamaah doang yang bisa kalian dapat pahala ataupun keutamaan yang besar, tapi kalian ke masjid aja, cuman ke masjid tok, kalian tinggal jalan doang, udah dapat pahala seberapa banyak? Ayo, kalian langkah udah berapa banyak? Udah banyak gak? Udah banyak. Apalagi kalian sholat berjamaah di sono, masya Allah. Baiklah, teman-teman sekalian, mungkin sudah cukup lumayan penjelasan dari saya ya tentang sholat berjamaah di sini dan juga uh, pahala-pahala yang bisa kalian dapat sebelum sholat berjamaah ini. Dan juga di sini saya menjelaskan sedikit lagi, kalau di sholat jamaah itu sebab terhapusnya dosa. Jadi kalian sholat berjamaah dihapuskan dosa-dosanya, dihapus dosanya, dapat pahala. Jadi ini dosa kalian, misalkan dosa kalian ini, pahala kalian dihapus dosanya, dinaikkan pahalanya. Mantep, gampang ke surga? Kurang. Ya, jadi ke surga itu nggak gampang guys ya, emang beneran nggak gampang. Kalian harus bisa mempertahankan iman kalian untuk ke masjid. Bahkan ke masjid doang kalian harus membutuhkan iman yang kuat ya, dari godaan-godaan setan ya. Bismillah bisa ya. Oke, jadi di sini terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat, nambah pahala, derajatnya diangkat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian. Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, dan menunggu sholat sesudah selesai mengerjakan sholat. Yang demikian itu adalah perjuangan dan perjuangan. Jadi maksud dari hadis tersebut di sini, dari awal Rasulullah ingin menunjukkan pada kalian, maksudnya kalian ini sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, yaitu sesuatu yang dimana Allah SWT menghapus dosanya dan diangkat derajatnya. Ya tentu pasti para sahabat mau lah ya, siapa sih yang nggak mau, kita juga mau gitu kan. Di sini Rasulullah beliau mengatakan itu termasuk menyempurnakan wudhu itu termasuk ya. Jadi di sini menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit. Jadi walaupun kalian dalam keadaan sulit, susah gitu untuk wudhu atau apa, tapi tetap kalian sempurnakan, masya Allah, itu dihapus dosanya dan diangkat derajatnya. Terus memperbanyak langkah menuju masjid, seperti yang tadi dibilang ya, seberapa banyak kalian langkah ke masjid, semakin banyak pahala yang kalian dapat. Dan menunggu sholat sesudah selesai mengerjakan sholat, itu maksudnya sholat ba'diyah ya. Jadi kalian udah selesai sholat fardu, lalu kalian menunggu menunggu sholat ba'diyah ataupun sholat fardu lainnya, itu dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya. Dan itu sudah hadis riwayat Muslim yang pasti terpercaya hadisnya ya. Insyaallah mungkin cukup sekian dari saya ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memotivasi kalian dalam beribadah kepada Tuhan kita yaitu Allah SWT. Dan saya juga mohon maaf atas kekurangan yang saya punya, karena pasti semua orang itu punya kekurangan, kelemahan, dan juga tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah SWT dan juga manusia yang paling sempurna di dunia aja Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu pun mungkin juga punya kekurangan. Baiklah, demikian dari saya tentang penjelasan sholat berjamaah di sini.
yaitu tentang fikih ya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bernapas dan stay halal. Dadah.